Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Aulia dengan NIM 8020220204. Di sini saya akan menganalisis tugas pengolahan citra yang diampu oleh Ibu Erisha Rashiwir Eskom MT. Pertama, ada tip install OpenCV Python yang berguna untuk menginstal pustaka OpenCV untuk Python. Lalu ada form google.colab import drive yang berguna untuk mengimport model drive dari Google Colab untuk mengakses Google Drive. Selanjutnya ada drive.mount yang berguna untuk memasang Google Drive ke directory yang telah dipilih di lingkungan Google Colab. Lalu ada form pil import image yang berguna untuk mengimport kelas image dari pustaka Pillow untuk memanipulasi gambar. Selanjutnya ada import matplotlib.pyplot as plt yang berguna untuk mengimpor modul pyplot dari matplotlib untuk plotting gambar. Lalu ada image.path yang berguna untuk menetapkan path ke file gambar. Lalu ada img sama dengan image.open dalam kurung image.path yang berguna untuk membuka gambar menggunakan Pillow. Lalu ada plt.imshow dalam kurung img yang berguna untuk menampilkan gambar menggunakan matplotlib. Lalu ada plt.axis dalam kurung off yang berguna untuk mematikan tampilan sumbu axis pada plot. Lalu ada plt.title dalam kurung face image fill yang berguna untuk memberikan judul pada plot. Lalu ada plt.show yang berguna untuk menampilkan plot gambar. Selanjutnya ada image atau img sama dengan cv2.imread dalam kurung image.path yang berguna untuk membaca gambar menggunakan OpenCV sebagai array BGR. Lalu ada print dalam kurung ukuran citra sama dengan koma image.shape yang berguna untuk mencetak dimensi, tinggi, lebar, kanal dari gambar. Selanjutnya ada image sama dengan cv2.imread dalam kurung image.path yang berguna untuk membaca ulang gambar menggunakan OpenCV. Lalu ada gray sama dengan cv2.cv2color dalam kurung image, cv2.color_bgr to gray yang berguna untuk mengkonversi gambar dari format BGR ke grayscale. Selanjutnya ada plt.mshow dalam kurung img yang berguna untuk menampilkan gambar asli yang belum diubah ke grayscale menggunakan matplotlib. Lalu ada plt.axis dalam kurung off yang berguna untuk mematikan tampilan sumbu axis pada plot. Lalu ada plt.title dalam kurung face image fill yang berguna untuk memberikan judul pada plot. Lalu ada plt.show yang berguna untuk menampilkan plot gambar. Bisa dilihat pada layar, yaitu terdapat gambar yang telah berwarna grayscale atau warna biru. Lalu coding selanjutnya yaitu image.path sama dengan itu berguna untuk menetapkan path ke file gambar. Lalu ada image_color sama dengan cv2.imread dalam kurung image.path yang berguna untuk membaca gambar berwarna menggunakan OpenCV. Lalu ada image atau img_gray sama dengan cv2.cv2color dalam kurung image_color, cv2.color_bgr to gray yang berguna untuk mengkonversi gambar berwarna ke grayscale. Selanjutnya ada print dalam kurung dimensi citra berwarna, image_color.shape yang berguna untuk mencetak dimensi gambar berwarna, tinggi, lebar, dan 3 kanal. Selanjutnya ada print dimensi citra grayscale, image_gray.shape yang berguna untuk mencetak dimensi grayscale, tinggi, lebar, dan tanpa kanal warna. Lanjut codingan selanjutnya, yaitu ada face_cascade sama dengan cv2.cascade classifier
dalam kurung cv2.data.hardcascade ditambah hardcascade underscore frontal face underscore default.xml yang berguna untuk memuat pre-trained hair cascade classifier untuk deteksi wajah. Selanjutnya ada if face underscore cascade.mt yang berguna untuk memeriksa apakah classifier berhasil dimuat. Lalu ada print dalam kurung gagal memuat classifier hair cascade yang berguna untuk mencetak pesan jika gambar gagal dimuat. Lalu ada else print dalam kurung classifier berhasil dimuat yang berguna untuk mencetak pesan jika gambar berhasil dimuat. Selanjutnya ada import CV2 yang berguna untuk mengimport pustaka OpenCV. Lalu ada face underscore cascade detect multiscale yang berguna untuk melakukan deteksi wajah pada gambar grayscale. Lalu ada img underscore gray yang berguna untuk gambar grayscale sebagai input. Lalu ada scale factor sama dengan 1,1 yang berguna untuk seberapa besar gambar diperkecil setiap skala dan menampilkan faktor skala untuk memperkecil gambar pada setiap iterasi. Lalu ada min neighbors sama dengan 5 yang berguna untuk menghitung berapa banyak tetangga yang dibutuhkan untuk menjaga deteksi dan untuk menghitung jumlah tetangga minimum yang harus dimiliki suatu kandidat persegi panjang untuk dipertahankan. Lalu ada min size sama dengan 30,30 yang berguna untuk mengukur ukuran minimum wajah, yaitu mengukur ukuran minimum objek yang terdeteksi. Lalu ada print dalam kurung terdeteksi, kurung kurawal length dalam kurung lagi face tutup kurung wajah yang berguna untuk mencetak jumlah wajah yang terdeteksi. Lalu ada for dalam kurung x, y, w, h in face yang berguna untuk melakukan iterasi pada setiap wajah yang terdeteksi. Lalu ada cv2.rectangle dalam kurung image underscore color, dalam kurung x, y, dalam kurung x tambah w, y tambah h, dalam kurung 0,255,0,2 yang berguna untuk menggambar persegi panjang hijau di sekitar wajah yang terdeteksi pada gambar berwarna asli. Selanjutnya ada import matplotlib.pipelet as plt yang berguna untuk mengimport model pipelet dari matplotlib. Selanjutnya ada img underscore rgb sama dengan cv2.cvtcolor dalam kurung img underscore color, cv2.color underscore bgr2rgb yang berguna untuk mengkonversi gambar berwarna dari format DGR dalam kurung OpenCV ke RGB matplotlib. Selanjutnya ada plt.imshow dalam kurung img underscore RGB yaitu berguna untuk menampilkan gambar dengan kotak pembatas menggunakan matplotlib. Selanjutnya ada plt.axis dalam kurung off yang berguna untuk mematikan tampilan sumbu axis pada plot. Lalu ada plt.title dalam kurung deteksi wajah yaitu berguna untuk memberikan judul pada plot. Lalu coding selanjutnya atau coding terakhir itu adalah plt.show yang berguna untuk menampilkan plot gambar. Bisa dilihat pada layar itu terdapat gambar yang telah dikelilingi oleh persegi hijau di area wajah yang kita deteksi. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.